していただこうと。皆さん、こんにちは。まず、吉岩式の皆さん、3年間一緒に働いてくれてありがとうございました。今月の19日に帰国予定になります。前は、日本に来た時に、心配とか悩み事がたくさんあります。仕事がちゃんとできるかなとか、生活も早くなれるかなとか。でも、吉岩式に来た時に、いい先輩がいたり、吉岩式の皆さんもいて、先輩のこともなくなりました。そして、3年間時間を過ごしまして、仕事と生活も早くなれることができました。吉岩式の皆さんと仕事のこととか教えてくれたり、一緒に仕事をやったり、勉強になりました。なんか間違いことがあるんですが、もしわかりませんでした。社長さん、おかげさまで3年間研修が終わって、いいたくさん経験させていただき、これたちも3年間日本に会いたいに頑張ってください。Yesi Waskino minasang tuh, sang nih kak, pas suka semesta. Oh jadi gini mas, sebelum mas Galang pulang kan di perusahaan sekarang sisa 4 orang. Saya itu ada Mas Saipul, Mas Jerry, yang paling atas Mas Catur. Nah sebelum ini kan masih pelatihan aja belum dimulai gitu, masih tahap corona. Yang mudah-mudahan pas saya tahun ketiga mungkin datang lah Kohai itu, ya bisa jadi dari 4 orang sampai 5 orang langsung datang gitu. Pesan buat Mas Galang nih sebagai Ichibang Senpai lah di Yoshi Jawa Screen. Gimana sih yang harus ilmunya yang harus terapkan lah buat klien nanti. Yang mungkin nanti Mas Galang tidak akan ketemu dengan anak-anaknya. Saya juga nggak tahu siapa orangnya gitu. Dan ini pesan dari senpai saya. Ini buat kalian, senpai saya. Kalau pesan dari saya itu, kalau seandainya Kohai datang ya pertama-tama itu ikutin peraturannya itu gimana. Peraturannya itu pertama-tama itu dilakuin dulu, dijalanin peraturannya. Apa sih peraturannya? Itu pertama. Kedua itu kalau ada senpai itu ngikut senpai dulu, jangan bikin aturan sendiri. Itu pasti enak. Itu kedua. Yang ketiga itu kalau kerja itu yang cantu, kalau nggak tahu ya tanya gitu. Tanya pasti di situ. Jangan senpai memutuskan keputusan sendiri, nanti celaka. Pasti senpai juga tidak akan apa? Senpai pasti ngasih tahu. Tidak akan ngasih tahu cara yang salah gitu. Iya gitu. Pasti ya banyakin kakuning kalau kerja, semangat itulah. Jangan sembrono gitu. Itu pesan dari saya, semoga ya yang semangat lah kerja 3 tahun di sini. Mau ngapain sih kita di sini? Kalau cuma loyo kita nggak usah Jepang, malah nesu kan. Sorry loh, aku nesu loh, aku ngandani tapi salah caranya. ya intinya gitulah deh, Mas Galang harus contoh lah dari kerjaan, juga harus disiplin. Intinya disiplin Ya, ikuti peraturan yang ada. Jangan memutuskan keputusan sendiri. Itu sih dari saya. Yang terutama inilah komunikasi itu yang perlu guys. Ya komunikasi perlu, jangan kalau punya masalah ya harus pasti ada senpai, harus ini lah disodangin lah kalau bisa gitu, biar kita itu sama-sama enak, ada jalan keluarnya. Karena di sini kita juga beda-beda, ya walaupun kan? datang sendiri ya. Kalau saya kan sebelum pandemi ini perusahaan Yoshi Jawa Screen Day ini Yoshi Jawa Screen lah, pasti seangkatan tuh 1 orang guys datangnya. Jadi seperti itu. Walaupun datangnya 1 orang kan di sini juga ada senpai gitu yang udah lebih tahu lah, udah duluan. Berangkat sendiri, pulang sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Dari situ kita bisa belajar bahasa Jepang, Lur, sebenarnya. Kalau kita nggak malas. Nah ini buat Kohai saya yang di perusahaan Yoshi Jawa Screen nanti. Untuk Kohai yang datang ke Yoshi Jawa Screen, perkenalkan saya Galang. Saya dari Klaten.
Tapi pengennya disebut orang Jogja loh. Orang Jogja, calon saya orang Jogja gitu loh. Aslinya orang Klaten dia. Keren gitu loh. Salam kenal. Kalau bisa ya ikutin IG saya. Galang Frazeta. Susah mas ngeditnya nanti. Sambil promosi loh. Sebelum masuk ke Jepang tuh kan pasti kita nggak tahu apa-apa mas. Iya. Ya pokoknya tahu nol banget. Belum tahu apa-apa ya. Zitazumi desu. Tajumi. So, Yuk pertama yang mengajarkan Mas Galang untuk tetap bertahan di sini siapa? Misalkan kayak peraturan kayak gitu. Pasti ada lah senpai yang paling dai senpai dulu pas Mas Galang paling ichiban kawai di perusahaan. kalau dari saya sendiri, dulu di tahun pertama saya belum tahu apa-apa. Dari bahasa saya masih kurang, dari kerjaan juga saya masih kurang, masih belum tahu apa-apa. Setelah saya berpikir dan belajar dari senpai-senpai yang di atas saya itu, gimana sih supaya bisa kerja cepat, supaya orang Jepang suka itu gimana sih. Nah saya berpikir dari situ. Setelah senpai dari senpai pulang, saya terapkan di situ. Belajar dari senpai. Setelah itu juga belajar Nihongo di apartemen gitu, supaya kita kalau ada apa-apa itu bisa mengantisipasi. Bisa ngobrol sama orang Jepang Dari intinya. situ Jadi pekerjaan iya, juga enak. pekerjaan enak, apa-apa tahu gitu. Semua itu butuh proses, tergantung kita yang ngelakuin. Ini dari tahun ke-1, kedua, ketiga. Yang paling lama itu tahun berapa mas? Yang paling kesel itu kerja di Jepang. Paling kesel itu tahun kedua, bener. Tahun kedua. Dari pertengahan melonjak ke atas itu memang berat rasanya, sulit banget. Tuh menurut Itu saya. yang ada di dirasakan Mas Galang gitu. Dan beda-beda setiap orang itu mas. Mas Galang tahun kedua. Dari tahun ke-1 ke tahun kedua itu banyak pikiran banget. Nah, pikiran. Kerja nggak bisa, bahasa masih kurang. Dari situ aku berpikir gimana sih supaya bisa. Saya setiap hari belajar Nihongo. Ya gitulah. Santai lur. Santai. Wah curhat, kamu tuh Doro, juragan kan. Dia emang podcast curhat mas. Kayak gini. Ya lur, santai. Ngopi mas. Ya terus. Kamu tanya itu enggak loh. Enggak ada persiapan loh. Ngawur lah ngomongnya. Iya, gak apa-apa ya mas juga kemarin gitu. Kan di Jepang ini mas, negara 4 musim gitu. Musim apa yang paling Mas Galang sukai? Dan musim apa yang paling Mas Galang Tidak disukai. ya itulah tidak disukai. Saya pengen tahu. Kalau saya sendiri di Jepang ada 4 musim. Musim semi, musim harum, musim panas, musim dingin. Nah, itu dari 4 itu. Dari yang saya benci dulu ya, dari yang saya benci itu musim dingin. Itu pasti turun salju. Selain itu di pertengahan musim dingin pasti kulitnya kering, gatal dan lain-lain, perih itulah rasanya. Itu kayak di Jepang itu tersiksa oleh Musim dingin ya. musim ya. Cuma itu saya tidak suka di Jepang itu musim dingin, paling benci saya di sini. Banyak penyakit dari darah keluar dari mana itu pasti bisa. Kalau musim yang paling saya suka itu adalah musim hari ini, musim haru. Musim semi sampai musim panas ya mungkin. Ya, musim sakura paling suka saya. Suasananya itu udaranya sejuk, dingin, tapi nggak kedinginan. Enggak terlalu dingin. Seru Cuman- musim sakura itu. Posisi kita di Nagano ini walaupun ini semi mas, masih dingin gitu. Di Nagano itu dari musim dingin ke musim dingin lagi, nggak pernah musim panas. Ya panas ya biasa Nah, aja, enggak. sejuk. Ya gitu. Itu Nagano, tempat Nagano kita itu seperti itu lah. Enak seluruh. Tempatnya Di ada gunung, di gunung. tabungan bisa banyak, nggak boros.
tergantung orangnya sih. Gak boros ya, emang gak boros soalnya mau turun aja belanja ya, naik gunung turun gunung. Jauh Tapi dari ini, seru lur, ada rintangannya di sini lur. seru lah. Berarti rencana pulang itu di karantina dulu ya mas? Karantina ya. Karantina sampai rumah berarti karantina berapa hari mas? Kalau dari jadwal dari Jepang tuh berangkat siang hari sekitar pukul 11.45 itu berangkat, sampai Indonesia itu sekitar pukul jam berapa ya? 5:30 lah, sebelum maghrib itu udah sampai di Jakarta. Setelah itu melakukan masa karantina di Wisma Pademangan di Jakarta kan. Itu kira-kira biasanya dari cerita sinpe itu 3 hari sampai 4 hari itu karantina. Itu di pusat. Setelah itu kita kan kembali ke rumah masing-masing. Itu masih di karantina selama seminggu lah, baru bisa keluar. Itu peraturannya. Semoga selamat sampai rumah. Amin ya Allah. Saya mohon doanya. Dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Allah. Saya mohon doanya semoga semua lancar sampai rumah. Perjalanan apapun. Karena di sini juga datangnya beda-beda mas. Beda itu ya. Ya pulangnya juga yang mas galang sendiri-sendiri. Sendiri itu harus berani. Kalau pulang enak, kalau berangkat susah. Tapi kalau walaupun perusahaan sendiri tapi bersamaan harus ada lah intinya. Iya. Dari situlah. Karena saya juga belajar dari beliau banyak lah, dari senpai-senpai sini yang udah pulang. Mungkin yang paling lama ini sama Mas Galang lah sekitar berapa mas? Setahun lebih lah. Setahun lebih. 13 bulan lah. 2 Hampir bulan. Ya, sekitar 14 bulan sama Betul. Mas Galang. Cuma yang kemarin kan cuman 1 bulan udah pergi, udah pulang senpainya. 1 bulan lagi. Setelah itu saya mau tanya, dari beberapa senpai di atas sampai senpai sekarang itu yang paling asik itu senpai namanya siapa mas? Kalau pengen tahu. Banyak mas, semuanya asik, tergantung orangnya gitu. Iya. Cuman kalau di sini di apartonya kan kita 2 tempat gitu. Yang sering ketemu ya Mas Galang. Mungkin ini video terakhir ya ketemu sama dia gitu. Bisa berkomunikasi dengan dia. Banyak sekali. Masuk aja mas, enjoy. Bayang. Kami yang mulai disangoni. Sanguni lur. Terus gue Tiap hari ketemu lah, pulang kerja ya makan bareng, ngopi bareng. Pasti ada rasa sedih lah gitu. Tinggalin sama dia gitu, sama beliau lah. Kalau menurut saya semuanya juga asik kan, karakter orang kan beda-beda gitu. Mungkin ada kekurangannya ya di situ di sini, nikmatin lah, enjoy kan. Enjoy kan. So, Tapi kalau dari pekerjaan gitu, saya banyak belajar dari Mas Galang lah. Pekerjaannya dari Apato juga, karena di kehidupan di Jepang juga wah nol banget saya sama pertama kesini gitu. Gimana mas, menurut Mas Galang saya pertama kesini gimana gitu? ya sama saya pendiam, nggak tahu apa-apa, mau masak apa bingung, mau beli apa bingung, setelah itu mau ngapain juga bingung gitu. Itu wajar, itu namanya juga kita hidup di perantauan, apalagi di luar negeri kayak gini kan. Wah, kehidupannya kan berbeda kan, kita harus bisa menyesuaikan kehidupan di Jepang itu kayak gimana gitu loh. Ya itu yang dari tadi Mas Galang sampaikan, kalau gak tahu ya harus nanya. Ya, jangan memutuskan diri sendiri. Ya, emang dari pelatihan juga udah di ini ya mas, apa udah dilatih lah, udah dikasih tahu itu sama sensei yang di tahap 1, tahap 2, mungkin yang di LPK juga Ya. yang seperti itulah. Saya senior, ini junior, tapi badannya saya lebih kecil dari junior saya. Karena saya itu nggak pernah makan di sini loh. Banyakin apa mas? Banyak pikiran apa? Biasa. Itu biasa. Nikmatin kan. Nikmatin.
rambutnya juga gondrongan saya, men. Saya 3 tahun nggak tumbuh-tumbuh lur rambutnya. Berapa menit lur? Oke guys, jadi Mas Galang udah saya tanyain ya, jawabannya seperti tadi lah. Banyak Sudah gitu. ya, walaupun di sini apa gak semua harus disampaikan gitu, cuma ngambil intinya. Dan juga ini cuma buat dokumentasi saya Dokumentasi ya. selama di negeri Sakura ini. Oke, Sakura. Ya. Hira. Gak tahu lagi kapan saya bisa ketemu dia, ya, bisa beliau sama yang kemarin udah pulang senpai lah dari pas saya datang, Mas Agung, ada Mas Wahyu. Dari mana itu, Mas? Ciamis, Cimahi, Mas Wahyu Magelang, Mas Wahyu Magelang. Ada Mas Yoga Jogja. dari Jogja. Mas Galang sendiri dari Klaten. Ya itulah. Mungkin kapan bisa ketemu lagi gak tahu. Kan saya balik tahun 2023 juga, belum tentu bisa ketemu lagi sama senpai saya udah balik gitu, udah pulang. Ya mumpung masih di sini lah. Mumpung di sini masih titik terakhir. Besok saya udah nggak di sini. Beberapa jam lagi nih. Karena besok dia udah Kicau. udah pergi. Matsumoto. Jadi kayak seperti mimpi gitu. Ketemu orang ini nih. Senpai ini. Kayak mimpi lah. Ya itulah, cuma bisa ya direkam di sini. Di Kutu. kamera yang seadanya ini, guys. Kamera cam. Ya doa saya sih semoga selamat sampai perjalanan. Amin ya Allah. Dan kebetulan Mas Galang juga pulang paling selang berapa bulan, Mas? Langsung menikah. Selang insya Allah selang Habis lebaran loh. 3 bulan lah. Selang 3 bulan mau ya Amin ya Allah. cara pernikahannya lancar. Amin ya Allah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Nggak Allah. kayak Ustadz lur. Amin ya Allah. Nganggone ke sarung lur. Ya, saya sendiri juga memberi pesan kepada Kohei, semoga ya selesaikan 3 tahun di sini, jaga kesehatan, tetap rukun sama yang lain lah itu. Intinya jaga kondisi juga handang, Saling kerjasama. kerjasama juga ada. Ya itulah pesan saya dari situ, semoga sehat Jangan selalu. mementingkan Sampai ketemu diri di sendiri. Indonesia, sampai jumpa. Oke guys, segini aja guys. Oke lur. Asu. Oke guys, jadi videonya segini aja. Walaupun ngawur. Walaupun ngawur ya, emang ini ngawur. Sekarang. Oke guys, jadi Mas Galang balik guys. Jangan nangis dulu.
何が入ってる大事なもの。頑張ってくださいね。自転車。